Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda kutukan mantan berbalik kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi itu kan termasuk kutukan tuh ya, ketika mantan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah kembali kepada kita lagi. Dia tidak akan pernah membutuhkan kita lagi. Dia sudah hilang feeling, sudah ilfil kepada kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam kelompok kutukan. Jadi kutukan itu tidak cuman mengutuk orang lain ya, misal kamu bangkrut, ya, kamu dikhianati, dan seterusnya. Nah, ketika mantan mengatakan begitu, itu sebenarnya juga adalah sebuah kutukan. Nah, ketika mantan mengatakan yang demikian, sementara kita ini kan seseorang yang tidak pernah menzolimi mantan sedikit pun. Apa yang terjadi pada mantan saat masih bersama kita? Hidupnya jauh lebih baik, tabungannya jauh lebih banyak, kuliahnya bisa beres, dan seterusnya. Malah kita yang habis-habisan bersama mantan, tabungan kita habis, bersama mantan badan kita kurus kering, dan seterusnya. Tahu-tahu setelah dia mengkhianati kita, setelah dia puas memanfaatkan kita habis-habisan, apa yang dia lakukan? Dia mengutuk kita bahwa dia tidak akan pernah mencintai kita lagi, ya. Sebenarnya ketika kita tidak pernah menzolimi mantan, otomatis apa yang dia katakan itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena yang namanya mengutuk ya, itu hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang terzolimi, bukan orang yang menzolimi. Lah ini mantan yang menzolimi, malah dia yang mengutuk kita. Ya, misal dia juga mengeluarkan kutukan yang seperti dipahami orang ya, mengutuk bahwa kita gak bakal laku selamanya, mengutuk bahwa kita akan bangkrut, menganggur, dan seterusnya. Jadi sudahlah dia yang menzolimi kita, dia pula yang mengutuk kita. Padahal mengutuk itu secara umum tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan mengutuk atau berdoa yang buruk itu hanya orang-orang yang terzolimi, bukan orang yang menzolimi. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Itu ya. Nah, jadi ya, ketika mantan mengeluarkan kutukannya tadi, entah apakah dia tidak akan pernah balik, atau dia mengutuk agar kita tidak laku-laku, tidak ketemu jodoh, jomblo forever, atau menganggur, atau apapun, ada 3 tanda ketika kutukan itu berbalik kepada diri mantan sendiri tanpa kita berusaha menangkisnya. Kita tidak berusaha menangkis kutukan mantan tadi ya, misal dengan berdoa dan seterusnya. Kita diam dan pasrah ya. Tandanya yang pertama ya,
apapun yang mantan katakan itu mulai terlihat hasilnya, tapi bukan pada diri kita. Justru hasilnya terlihat pada diri mantan. Mantan bilang ya bahwa kita selamanya tidak akan pernah laku, dan dia selamanya tidak akan pernah balik kepada kita, tidak akan pernah jatuh cinta kepada kita. Nah, dimulai tandanya yang paling awal. Dia akan dikhianati oleh orang ketiga. Ya, kan dia mengutuk kita untuk sendiri dan tidak pernah laku. Justru dia yang sekarang jadi sendiri. Itu tandanya yang pertama, kutukannya balik ke dia sendiri. Yang kedua, dia akan mulai jungkir balik, ngejar-ngejar untuk bisa kembali kepada kita. Mulai rajin telepon, ya, mulai ngajak ketemu, dan seterusnya. Kemarin kan dia mengatakan, mengutuk bahwa dia tidak akan pernah kembali. Sekarang dia justru yang jungkir balik untuk minta kembali duluan. Ya, itu tandanya yang kedua. Kemudian tandanya yang ketiga, dia sangat membutuhkan kita. Kalau kemarin dia mengutuk kita agar nganggur, tidak punya apa-apa, ya. Sekarang justru itu terjadi pada dirinya. Dia yang menganggur, dijauhi oleh teman-temannya, ya. Tidak ada yang mau ngasih dia pekerjaan. Tabungannya sudah habis, dipakai foya-foya oleh orang ketiga. Sekarang dia justru datang kepada kita, ya, pinjam uang. Kemudian kalau suami istri yang bercerai itu banyak tuh. Suami yang datang sampai nangis-nangis, ya, minta agar diterima bisa kembali ke rumah, ya. Karena mau tidak mau ketika dia mengkhianati, dia harus keluar dari rumah karena rumah itu warisan milik istrinya. Sehingga begitu tidak punya apa-apa, jungkir balik itu minta balik, ya, ke rumah karena memang sudah tidak punya apa-apa. Mau bayar kos-kosan tidak punya duit, apalagi bayar kontrakan, apalagi mau beli rumah. Itu yang terjadi. Nah, kalau ada 3 tanda ini, itu menunjukkan bahwa kutukan yang pernah mantan sampaikan, ya, dengan sombong dan seterusnya, justru berbalik kepada diri mantan sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.